Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Aku akan terima semua penghinaanmu, Bu. Aku sangat menyayangimu. Tapi kenapa, Bu? Kenapa ibu malah bersikap seperti ini? Tanya Anya dengan memasang wajah yang sendu. Baru kali ini Anya merasakan sesak di dalam dadanya. Dikhianati Zaki dan Ferin, dia tidak mau menangis. Tapi saat mendengar ucapan ibunya, hati Anya benar-benar hancur. Apa telingamu sudah tuli? Untuk apa aku peduli dengan perasaanmu, Anya? Sedangkan kamu tidak peduli pada adikmu sendiri. Apa kamu tidak kasihan pada Ferin? Dia pasti sendirian. Jawab Yani dengan nada tinggi. Dia malah semakin murka dan menganggap Anya seperti musuhnya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, Bu? Apa kamu ingin aku mencari keberadaan Ferin dan membujuknya untuk pulang? Tanya Anya. Iya, itu yang aku harapkan. Tapi kamu dan bapakmu itu memang keras kepala. Kalian malah ingin membiarkan Ferin menderita di luar sana, ucap Yani. Mendengar ucapannya, Anya hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka jika sang ibu malah memihak pada orang yang salah. Aku tahu Ferin adalah anakmu, Bu. Pasti ibu sangat merindukannya, kan? Tapi aku mohon mengertilah. Lukaku belum sembuh. Jika ibu ingin menjemput Ferin, silahkan bawa dia ke rumahmu. Jangan sampai ibu membawa Ferin ke sini, ucap Anya menjelaskan. Tentu saja Yani tidak terima dengan ucapan Anya. Dia mendekat ke arahnya dan mencengkeram wajah anaknya. Dasar anak tidak tahu diri. Ferin adalah anak kesayanganku. Ini adalah rumahnya juga. Ingat itu, ucap Yani dengan tegas. Anya menurunkan tangan ibunya dan tersenyum ke arahnya. Ini adalah rumahku, Bu. Rumah ini sudah aku belikan. Anya bicara sambil tersenyum. Kurang ajar kamu. Saat Yani hendak menampar pipi anaknya, dengan sigap Anya langsung menahan tangan Yani. Aku sudah berusaha sabar dan tenang. Tapi kenapa ibu masih saja bersikap seperti ini? Tanya Anya dengan nada kesal. Yani langsung tertawa sambil bertepuk tangan. Hebat. Hebat sekali kamu, Anya. Apa kamu akan menjadi orang yang tangguh sekarang dan berani melawan ibumu sendiri? Sialan kamu, ucap Yani dengan penuh amarah. Memangnya aku tidak boleh melawanmu? Tanya Anya sambil tersenyum. Mendengar ucapannya, Yani kembali terpancing emosi. Dia kembali mendekat ke arah Anya sambil menatap tajam ke arahnya. Sialan, kamu memang anak tidak tahu diri. Apa kamu berani melawan orang tuamu, ha? Apa kamu tidak takut padaku? Yani bicara dengan penuh amarah. Bukannya takut pada Yani, Anya malah tertawa seakan-akan meledek ibunya. Aku hanya akan berbakti pada bapakku, karena dia orang tua kandungku. Lalu kamu siapa? Kamu hanya orang lain, yang hanya ingin mengatur kehidupanku, ucap Anya dengan tegas. Sontak saja hal itu membuat Yani terkejut. Dia langsung terdiam dan mematung saat mendengar ucapan Anya. Kenapa kamu diam? Kamu hanya seorang ibu tiri, kan? Pantas saja. Selama ini kamu hanya menyayangi Ferin saja. Kamu tidak pernah menyayangi dan peduli padaku. Ternyata ini alasannya. Kamu memang bukan ibu kandungku. Anya bicara dengan tegas. Yani semakin dibuat mati kutu oleh Anya. Ternyata rahasia terbesarnya malah terbongkar. Yani juga menduga, pasti Dedi yang sudah berani memberitahu anaknya. Selama ini, aku selalu menyayangimu, Bu Yani. Aku selalu mengalah demi adikku. Kamu selalu menyuruhku untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Tapi Ferin, dia malah menjadi anak yang manja dan penikmat harta orang tua, ucap Anya sambil meneteskan air matanya. Perlahan Yani mendongakkan wajahnya dan menatap wajah Anya. Kamu anakku. Belum sempat Yani meneruskan ucapannya, Anya langsung menahannya untuk tidak bicara lagi. Cukup.
Aku sudah tahu semuanya. Bapak sendiri yang bilang padaku. Dia sengaja menutupi rahasia itu karena takut padamu. Dan sekarang, mungkin Bapak sudah sadar jika dia hanya mempunyai istri yang egois. Ucap Anya dengan tegas. Yani memejamkan matanya. Sekarang adalah akhir dari segalanya. Anya sudah mengetahui rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Mungkin sekarang Dedi sudah lelah dengan sikap Yani yang selalu membela anak bungsunya. Anya memegang dadanya yang terasa sesak. Ternyata tadi Dedi sudah mengungkapkan rahasia besarnya itu pada Anya. Yang ternyata Yani bukanlah ibu kandungnya. Dedi juga menjelaskan, jika ibu kandungnya masih hidup. Mereka terpisah sejak Anya baru lahir ke dunia. Setelah mendengar apa yang terjadi, aku benar-benar syok. Selama ini aku hanya ditipu saja oleh kalian. Kamu juga yang melarang ibu kandungku untuk menemuiku, kan? Dasar jahat kamu, ucap Anya. Dia meluapkan amarahnya. Cukup, Anya. Kenapa kamu malah memojokkanku saja? Kenapa kamu tidak marah pada bapakmu? Dia yang membawamu padaku. Aku yang mengurusmu dari bayi, ucap Yani. Bohong. Tiba-tiba saja Dedi datang menghampiri mereka berdua. Terlihat wajah Yani kembali tegang. Dia seperti panik saat melihat kedatangan Dedi. Anya tersenyum puas. Dan kini kebusukan Yani akan terbongkar. Pak, ucap Yani pelan. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Karena mulai saat ini, kamu bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupanku. Dedi bicara dengan tegas. Mendengar ucapannya, Yani langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Kamu bilang yang mengurus Anya sejak bayi. Kata siapa, Yani? Jangan halu kamu. Aku dan ibunya Anya bercerai, dan aku yang mengurusnya dari bayi. Kita bertemu saat Anya berumur 1 tahun. Dan saat kita sudah menikah. Kamu gak mengurus Anya, kan? Aku sendiri yang mengusir dia. Bukan kamu, ucap Dedi menegaskan. Dia tidak terima dengan ucapan yang keluar dari mulut Yani. Dengar sendiri, kan? Bapakku sendiri yang mengungkapkan kebusukanmu, timpal Anya. Yani mengangkat wajahnya dan menatap mereka berdua. Kenapa kalian memojokkanku seperti ini? Apa aku salah membela anak kandungku? Selama ini aku juga menyayangi Anya, seperti anak kandungku sendiri. Tapi kenapa kalian malah bersikap seperti ini? Yani bicara sambil menangis. Anya dan Dedi saling pandang. Mereka berdua tidak akan terhasut lagi oleh ucapan Yani. Selama ini kamu hanya mementingkan Ferin. Kamu tidak pernah peduli pada anakku. Dan rumah ini. Kamu memaksa Anya untuk membelinya, kan? Padahal ini adalah rumahku. Warisanku untuk Anya. Ucap Dedi dengan tegas. Mendengar ucapannya, Anya merasa tersentuh. Dia berusaha menenangkan bapaknya. Dia tidak akan menyalahkan Dedi, karena yang pastinya, Dedi memang tertekan oleh Yani. Ferin juga anakmu, Pak. Dia juga berhak atas rumah ini. Ucap Yani. Apa aku tidak salah dengar? Bukannya kamu sudah menerima uang dariku saat itu? Jumlahnya juga tidak sedikit. Dasar tidak tahu malu. Sudah jelas rumah ini sudah menjadi milikku. Ferin tidak ada hak apapun di sini. Ucap Anya ikut menimpali. Dedi langsung tersenyum. Dia setuju dengan ucapan anaknya. Yani semakin dibuat mati kutu oleh Anya. Ternyata sekarang dia berani melawan ibu tirinya itu. Dari dulu Anya selalu mengalah dan sangat menyayangi Yani dan Ferin. Tapi setelah mengetahui semuanya, kini Anya mulai sadar jika Yani hanya pura-pura peduli padanya. Aku sudah lama hidup bersama kalian berdua. Apa kalian akan tega padaku? Apa kalian menginginkanku pergi? Tanya Yani dengan memasang wajah yang sendu. Mendengar ucapannya, Anya dan Dedi kembali saling pandang. Mereka tidak akan mau terbujuk dengan ucapan Yani lagi. Karena dari dulu Yani selalu menghasut Dedi agar dia mau menuruti ucapannya.
Lalu untuk apa kamu masih berada di sini? Bukankah kamu ingin mencari anakmu itu? Pergilah Yani, cari anakmu sampai dapat, ucap Dedi dengan tegas. Anya hanya mengangguk. Dia setuju dengan ucapan bapaknya. Kamu tega, Mas. Ferin anakmu juga. Apa kamu kan menganggap dia sebagai anak kandungmu? Tega kamu. Yani bicara sambil menangis. Bukannya iba, Anya dan Dedi malah tersenyum ketus mendengar ocehan Yani. Apa benar Ferin adalah anak kandungku? Tanya Dedi. Sontak saja hal itu membuat Yani terkejut. Dia sampai menutup mulutnya saking tidak percayanya. Terlihat Anya hanya terdiam. Dia ingin mendengarkan jawaban yang keluar dari mulut Yani. Apa kamu sudah tidak waras, Pak? Ferin adalah anakmu. Kenapa kamu tega bicara seperti itu? Ucap Yani marah. Apa benar dia anakku? Kamu hamil duluan saat itu. Dia bukan anakku, Yani. Jangan sembarangan kamu. Ucap Dedi dengan nada tinggi. Anya mengerutkan dahinya dan langsung menatap heran ke arah bapaknya. Maksud bapak? Tanya Anya. Dulu ibu tirimu ini sedang hamil 3 bulan saat menikah dengan bapak. Dia berbohong, Anya, karena dulu bapak kasihan pada dia. Bapak terpaksa menerima kehadiran Ferin. Dia mohon-mohon dan berjanji akan menjagamu dengan baik. Tapi nyatanya dia sama saja seperti Ferin. Sama-sama jahat. Ucap Dedi menjelaskan. Anya langsung menutup mulutnya. Berarti Ferin bukan adik kandungnya. Selama ini Anya merasa tertipu dengan semuanya. Cukup. Diam. Jangan bicara yang tidak-tidak lagi. Ferin adalah anakmu. Ingat, Pak. Kamu sudah berjanji akan menganggap Ferin seperti anak kandungmu sendiri, kan? Tapi kenapa kamu ingkar janji, Pak? Kenapa kamu bicara seperti itu sekarang? Ucap Yani kesal. Kamu yang diam. Berarti selama ini kamu dan anakmu hanya menumpang hidup pada bapakku. Kalian yang tidak tahu diri. Dasar memalukan. Bentak Anya. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Yani langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Kini dia merasa hancur karena semuanya sudah terungkap. Benar kata Anya. Selama ini kalian berdua hanya ingin menumpang hidup di rumahku. Bahkan kamu dan Ferin berani menguasai semua harta milikku. Timpal Dedi. Mendengar ucapan Dedi, Yani menggelengkan kepalanya. Baru kali ini Tis sakit hati dengan ucapan yang keluar dari mulut suaminya itu. Kenapa, Pak? Jangan asal bicara kamu. Aku masih istrimu, Pak. Kenapa kamu tega bicara seperti itu? Ferin juga anakmu. Ucap Yani dengan tegas. Bukan. Dia bukan anakku. Pasti kamu tahu siapa ayah kandung Ferin yang sebenarnya. Yang jelas bukan aku. Ucap Dedi menegaskan. Karena kasihan pada bapaknya, yang terus saja berdebat dengan Yani, Anya langsung menyuruh Dedi untuk pergi ke kamarnya saja. Lebih baik bapak istirahat saja. Percuma meladeni wanita ini. Biarkan aku yang mengatasinya, Pak. Ucap Anya menenangkan bapaknya. Dedi menghela napas panjang dan langsung menuruti ucapan anaknya. Dia berjalan ke arah kamar, meninggalkan Yani dan Anya di sana. Setelah melihat kepergian bapaknya, kini Anya menatap tajam ke arah ibu tirinya itu. Sekarang tunggu apa lagi? Pergi kamu dari rumahku, ucap Anya. Dia mengusir Yani. Bukannya mendengarkan ucapan Anya, Yani malah tidak terima karena Anya ingin mengusirnya. Aku berhak atas rumah ini. Karena aku masih istri dari bapakmu, Anya. Bahkan rumah yang besar milik bapakmu akan menjadi milikku dan Ferin. Yani bicara sambil tersenyum licik. Anya langsung tertawa dengan kencang. Dia pikir ucapan Yani hanya lelucon saja. Apa kamu bilang? Milik kalian? Kata siapa? Memangnya bapakku tidak memberitahumu jika rumah itu sudah dijual? Tanya Anya sambil tertawa. Tidak, pasti kamu berbohong saja kan?
Kamu hanya ingin menggertakku saja kan? Jangan macam-macam kamu, Anya. Ucap Yani sambil menunjuk-nunjukkan jarinya. Yani tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulut Anya. Dia tidak rela jika rumah mewah milik Dedi akan dijual. Siapa yang berbohong? Aku bicara serius di sini. Rumah itu memang akan dijual. Apa urusannya denganmu? Apa kamu tidak terima? Tanya Anya. Tanpa diduga Yani langsung mengamuk. Dia melemparkan semua barang-barang yang ada di ruangan itu. Sialan. Aku tidak akan rela jika kalian menjual rumahnya. Aha! Teriak Yani marah. Setelah semuanya hancur, Yani berhenti dan mendekat ke arah Anya. Cepat katakan dengan benar. Rumah itu masih milik bapakmu kan? Jangan membohongiku, Anya. Ucap Yani. Aku tidak takut padamu. Lihatlah semua barang-barang di rumahku sudah hancur. Apa kamu akan membayarnya? Anya bicara sambil tersenyum. Dia mengepalkan tangannya. Anya berusaha untuk bisa mengendalikan amarahnya. Cuy, siapa yang akan mengganti semua barang-barang ini, hah? Ini adalah pelajaran untukmu. Dasar wanita tidak waras. Kamu dan ibumu sama saja. Sama-sama murahan. Plak. Plak. Anya yang tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung menahan pipi Yani dengan kencang. Dia tidak terima jika Yani berani membawa-bawa nama ibu kandungnya. Sialan. Teriak Yani saat dia hendak menampar pipi Anya. Dengan sigap Anya langsung mendorong tubuh Yani sampai dia tersungkur ke lantai. Au! Rintih Yani. Dada Anya mulai memburu. Dia sangat marah pada Yani. Jangan pernah kamu membawa-bawa nama ibuku. Apalagi sampai menghinanya. Ucap Anya dengan tegas. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan Apa kamu ingin mendekam di penjara? Tanya Yani. Dia malah menantang Anya. Karena sudah muak, Anya mengambil pecahan kak yang berserakan di lantai, lalu dia mendekatkannya pada leher Yani. Sontak saja Yani terkejut. Dia sampai tidak bisa berkutik lagi. Kamu ingin menantangku? Hah? Jika kamu ingin habis di tanganku, maka aku bisa melakukannya. Ucap Anya. Yani menelan air ludahnya. Dia benar-benar panik dan ketakutan sekarang. Padahal tadi dia hanya ingin menggertak Anya saja. Anya, apa yang kamu lakukan? Ingat nak, aku adalah ibumu kan? Ucap Yani berusaha membujuk Anya. Diam, kamu bukan ibuku. Teriak Anya.